Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sahabat ragam tumbuhan, di video kali ini kembali saya akan mencoba melakukan pruning atau pemangkasan terhadap tanaman matoa yang pada video sebelumnya sudah pernah saya lakukan pemangkasan. Dan untuk video kali ini saya akan mencoba melakukan pemangkasan tahap kedua, fungsinya supaya nanti tanaman matoanya ini bisa membentuk cabang yang banyak ya teman-teman, dan bisa membentuk pohon pendek rimbun dan juga batangnya nanti banyak. Nah, tujuan dari pemangkasan itu sendiri yang pertama itu bisa membentuk percabangan yang banyak. Nah, alhamdulillah kemarin setelah saya lakukan pemangkasan itu sudah membentuk dua cabang seperti ini teman-teman. Nah, nantinya ini akan saya lakukan pangkas lagi tahap kedua supaya nanti bisa membentuk cabang lagi di sini ya teman-teman, sehingga nanti pohonnya itu bisa membentuk cabang lagi. Dan tujuan dari pemangkasan itu sendiri ya teman-teman, itu bisa membentuk pohon primernya ini itu ukurannya bisa besar, ukurannya ini besar, gemuk ya teman-teman, dan juga bisa membentuk pohon yang pendek. Nah, biasanya kalau tidak dilakukan pangkas itu nantinya pohonnya itu akan terus menjulang tinggi teman-teman. Nah, oke. Nah, untuk persiapan yang perlu kita lakukan sebelum kita melakukan pruning atau pemangkasan terhadap tanaman matoa ini, yang perlu kita perhatikan yang pertama, ketika kita lakukan pruning itu usahakan batangnya sudah mulai mengeras seperti ini, sudah mulai tua ya teman-teman, jangan masih muda, karena nantinya kalau ini terlalu muda kemungkinan nantinya pohonnya ini akan membusuk teman-teman, sehingga tidak membentuk tunas baru atau percabangan baru ya teman-teman. Nah, itu saran dari saya yang pertama, yaitu sebelum kita melakukan pangkas pilihlah batang yang sudah mulai mengeras seperti ini. Nah, ini, dan juga nanti pilihlah batang yang bakal muncul mata tunasnya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini bisa kita potong di sini, dan usahakan kita sisakan beberapa senti, sekitaran 5 sentian ya teman-teman. Tujuannya nanti supaya pohonnya itu biasanya nanti kalau sudah dipotong itu ini akan membusuk di sini, sehingga nanti ini akan muncul batangnya di sini, muncul tunasnya di sini ya teman-teman. Nah, ini juga, ini kan tunasnya ya teman-teman, ini harus kita pangkas, kita potong nanti ini. Nah, seperti itu perawatan dari tanaman matoa supaya nanti pohonnya itu bisa membentuk pohon yang ukurannya gemuk, pendek, dan juga bercabang banyak. Selanjutnya yang perlu kita perhatikan sebelum kita melakukan pangkas pada tanaman matoa, setelah kita memilih batang yang benar, jangan lupa kita berikan pemupukan. Itu tujuannya pemupukan seperti menggunakan NPK itu tujuannya bisa mempercepat pertumbuhannya teman-teman. Nah, apalagi sekarang ini kan sudah mulai masuk musim kemarau ya teman-teman. Nanti akan saya kasih tahu caranya bagaimana melakukan pemupukan NPK terhadap tanaman matoa yang ada pada musim kemarau seperti ini. Lebih baik kalau saran dari saya itu ketika kita melakukan pemupukan terhadap tanaman matoa untuk mempercepat pertumbuhan dari batang yang dipangkas nanti, itu usahakan menggunakan cara dikucurkan saja, karena kalau di musim kemarin, di musim hujan kemarin itu kita bisa menaburkan seperti itu, kita bisa menggunakan pupuk NPK dengan cara ditaburkan saja, karena pada musim hujan, karena pada musim hujan itu sendiri itu sudah mengandung natrium ya teman-teman, yang bisa mempercepat pertumbuhan dari tunas tanaman yang sudah dilakukan pemangkasan. Nah, selanjutnya, tahap selanjutnya untuk melakukan pangkas terhadap tanaman matoa itu sendiri adalah lakukan penyiraman setiap hari. Insya Allah nanti ketika selesai dipangkas tanaman matoa ini dan juga diberikan pupuk NPK, dan setelah itu kita lakukan penyiraman setiap hari, insya Allah nanti pohonnya itu akan bisa cepat muncul tunas baru, dan nantinya pohonnya bisa berukuran gemuk ya teman-teman. Nah, ini oke.
langsung saja setelah ini saya akan lakukan pangkas dulu. Setelah dipangkas, memilih batang yang benar yang agak keras seperti ini nanti akan saya potong di sini. Barulah bisa kita lakukan pemupukan menggunakan pupuk NPK untuk mempercepat pertumbuhannya. Oke teman-teman, sebelum kita melakukan pangkas, pilih dulu cabang mana yang harus kita perhatikan untuk dipotong batangnya ya teman-teman. Nah ini saya akan menggunakan ini ya teman-teman. Ini akan saya pangkas sampai sisakan kira-kira 5 sentian. Tujuannya ini nanti akan menghitam, biasanya akan membusuk. Ketika membusuk ini nanti akan muncul tunas baru. Ini kita potong ya teman-teman, perhatikan. Oke, ini kita potong di sini. Nah, oke. Kemudian ini juga bisa kita potong di sini. Nah, oke, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini nanti akan muncul tunasnya itu di sini. Di sela-selanya ini akan muncul lagi ya teman-teman. Sehingga dari satu pohon membentuk 2 cabang dan dari 2 cabang ini membentuk cabang lagi. Seperti itu, lakukan terus menerus sampai betul-betul pohonnya ini sudah berukuran gemuk besar dan juga sudah masuk masa produktif, masa pembuahan ya teman-teman. Oke, setelah itu jangan lupa kita berikan pupuk NPK ya teman-teman. Nah untuk pupuk NPK nya kita larutkan 1 sendok makan seperti ini ke dalam air 1 timba ya teman-teman. Nah seperti ini kita aduk dulu sampai betul-betul larut. Nah ini kita aduk-aduk seperti ini, barulah bisa kita siramkan di sekelilingnya. Setelah itu jangan lupa berikan penyiraman setiap hari ya teman-teman, untuk mempercepat dari pertumbuhan tanaman matwa yang sudah dipangkas tadi. Oke, ini kita bersihkan dulu batang-batangnya ini, rumput-rumputnya ini bisa mengganggu pertumbuhan dari tanaman matwa itu sendiri. Oke, barulah kita siram di sekitaran sini ya teman-teman. Nah seperti ini, karena ini kan sudah masuk musim kemarau. Berbeda lagi jika pada musim hujan, bisa kita lakukan ditaburkan pupuk NPK nya di sekeliling pohonnya itu saja. Jadi itu ya teman-teman, saran dari saya kalau kita melakukan pemupukan di musim kemarau, usahakan menggunakan cara dikucurkan seperti ini. Sudah cukup saya rasa ini. Nah, mudah-mudahan saja tanaman matwa yang sudah saya pangkas ini nantinya bisa cepat bermunculan tunas baru, sehingga dari batang 2 ini bisa membentuk cabang lagi. Mungkin hanya itu saja teman-teman ilmu dari saya, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Sekian dan terima kasih.